Ada kembali di Prime Time News, pemirsa. Saya akan langsung ke Bang Lusius. Bang Lusius, seberapa perlukah MKD membentuk tim panel ad hoc yang terdiri dari 3 anggota MKD dan 4 unsur masyarakat? Ya, kalau kita melihat kasusnya itu sendiri, sebenarnya kita sudah lama mengatakan ini pelanggaran yang sangat berat karena ini menyangkut penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Setia Novanto ya dalam hal ini. Itu yang pertama. Jadi ada penyalahgunaan jabatannya sebagai ketua DPR untuk mencari keuntungan pribadi dengan apa yang disebut dalam rekaman itu meminta jatah saham. Jadi ini bukan soal dugaan pelanggaran etik ecek-ecek lagi ya yang menyangkut apa gitu ya perilaku perseorangan dari Pak Setia Novanto, tapi ini membawa seluruh amanah yang ada pada jabatan seorang ketua DPR. Jadi saya kira kita tidak bisa berdiskusi lebih jauh lagi soal berat atau tidaknya pelanggaran itu. Kita orang-orang yang paham dengan fungsi dan wewenang ketua DPR akan langsung bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Setia Novanto yang sebagaimana ada dalam rekaman itu sudah masuk dalam kategori pelecehan, pelecehan jabatan, dan itu juga melecehkan jabatan-jabatan lain yang strategis di negara ini untuk sesuatu yang ditujukan bagi kepentingan perseorangan dari Pak Setia Novanto. Tapi kalau misalnya kita melihat pasal 39 ayat 1 dari tata beracara MKD begitu ya, tim panel dibentuk apabila, ini keharusan, apabila kasusnya ada kemungkinan pemberhentian anggota yang terlibat. Apakah ini berarti kasusnya akan seharusnya selayaknya Setia Novanto diberhentikan? Kalau misalnya tadi mengatakan ini sudah pelecehan jabatan negara. Ya, saya kira anggota MKD itu mestinya sudah paham juga dengan dugaan pelecehan jabatan yang dilakukan oleh Pak Setia Novanto. Ini hampir pasti sanksi yang harusnya diberikan kepada Pak Setia itu adalah pemberhentian. Kalau ini semuanya menjadi kesadaran dari anggota MKD, mestinya tidak perlu menunggu lama. Sejak kasus ini diputuskan untuk diteruskan oleh MKD, mestinya sejak saat itu sampai 10 hari setelah itu harus sudah ada proses untuk pembentukan panel. Karena itu juga yang disebutkan dalam pasal 39 dan selanjutnya itu ya. Tapi alih-alih membentuk panel, sekarang malah berkutat kembali kepada legal standing. Betul, ini saya kira betul seperti yang kita duga juga bahwa memang termasuk penggantian beberapa anggota MKD itu memang dimaksudkan untuk membuat kasus ini bergerak di tempat. Dan saya kira memang kepentingan dari fraksi-fraksi seperti fraksi-fraksi Koalisi Indonesia Hebat itu mestinya membuat isu atau jadwal atau agenda di rapat-rapat MKD itu untuk memastikan ada kesamaan persepsi dari anggota-anggota MKD terkait dengan kasus ini. Jadi harus sudah mulai melemparkan isu di rapat-rapat MKD bahwa ini dugaan pelanggaran etik berat dan karenanya penting untuk mulai membicarakan pembentukan panel itu. Ya. Baik, saya ingin ke Bang Junimart kembali. Bang Junimart masih bersama kami, Bang. Ya, Rory. Bang Junimart, sanksi ringan dan putusan MKD dalam kasus Setia Novanto dan juga Fadlizon pada saat kunjungan ke kampanye Donald Trump benar-benar melukai publik, begitu publik hilang kepercayaan kepada MKD. Nah, bagaimana saat ini mood atau suara di dalam MKD sendiri terkait dengan pembentukan tim panel ad hoc sehingga MKD tidak jatuh lagi di lubang yang sama? Iya, tentang tim panel ini, ya seperti saya sampaikan, apabila MKD sudah melakukan persidangan sampai pada tahap kesimpulan dan ditemukan adanya potensi kepada pelanggaran berat untuk pemberhentian tetap, maka MKD akan membentuk panel sebagaimana dituangkan dalam pasal 39 sampai pasal 49 tentang tata beracara. Nah, yang kedua, menurut saya hari ini adalah rapat yang penuh dengan dinamika. Dinamika ini mestinya tidak perlu terjadi kalau para anggota MKD termasuk pimpinan mengetahui anatomi persidangan pada tanggal 23 dan 24 minggu yang lalu. Jadi kalau mereka mengetahui anatominya, bagaimana suasana kebatinan pada waktu kita rapat pada tanggal 23-24, saya kira hari ini tinggal mensahkan saja jadwal persidangan dan daftar-daftar para saksi itu. Apakah hambatan ini berasal dari anggota-anggota baru? Ada dari Nasdem, ada dari Golkar, ada dari PDIP, yang mana Bang Junimart?
Ya, aneka ragam, aneka rupa, ya ada yang dari yang baru, ada yang dari yang lama, tetapi kan kita mempunyai bukti rekaman setiap kita melakukan tahapan-tahapan rapat di MKD. Makanya tadi saya tawarkan, apakah tidak sebaiknya kita buka saja ya rekaman-rekaman pada rapat pada tanggal 23-24 kemarin. Tetapi sebagian anggota mengatakan tidak perlu dibuka, ya mereka hanya mengatakan perlu kita tinjau kembali keputusan tersebut. Ini kan hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau kita sama-sama mengetahui anatomi dari pertemuan-pertemuan pada rapat-rapat sebelumnya, Rory. Sebenarnya tujuan dari rapat pleno hari ini adalah menentukan jadwal sidang dan juga menentukan siapa-siapa saja yang diundang untuk sidang. Ini berarti belum sampai ke sana, tapi masih berputar pada legal standing dari pelapor, begitu? Bukan menentukan, mensahkan. Mensahkan jadwal persidangan dan mensahkan daftar-daftar saksi yang akan kita ajukan di persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan nantinya. Itu saja, nggak ada yang lain. Baik. Bang Juniman, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti saya akan menanyakan ini terkait dengan kita sudah mengalami berbagai macam sidang etik begitu. Kalau Anda mengingat ada di KPK pada waktu bocornya Sprindik Anas Urbaningrum, kemudian di MK pada waktu kasus Pak Akhil Mukhtar. Saya ingin menanyakan, tidakkah ini seharusnya dari awal sudah ada wacana untuk pembentukan tim panel ad hoc ini untuk menjaga marwah dewan begitu ya. Saya akan menanyakannya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.